Ini tadi kan kita buat dokumen user sini kan. Nah, di folder Nawaf, ya ini kan di dokumen. Nah, ini ada tuh, ya. Jadi kita nyimpannya di sini, tapi dia otomatis ada ke sini. Demikian juga kita membuat file server. Artinya ketika user membuat file, dan tadi kita kan buatnya di sini, dokumen tuh, ya kan? Ya, kita buat file apapun di sini, atau kita buat folder, ya, punyaku misalkan, ya otomatis di sini juga ada tuh punyaku, ya kan? Kita buat file lagi, oke, sini pun ada otomatis oke, ya kan? Jadi apa yang ditulis di user itu sama dengan yang ada di server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jargon, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Active Directory di Windows Server 2019. Active Directory itu fungsinya untuk mengatur hak akses, ya, file dan sebagainya bagi user. Jadi nanti user terkoneksi ke dalam server, di mana profil usernya, kemudian file-file, data-data dan sebagainya semuanya disimpan di dalam server. Dan keuntungannya tentu user berada dimanapun, baik itu jaringan lokal ataupun jaringan publik, termasuk dia menggunakan perangkat apapun, asalkan support untuk sebagai klien Active Directory, maka file dia akan tetap bisa terbaca, terlihat, dan hak aksesnya bisa diatur. Seperti itu. Oke, bagaimana cara membuat Active Directory di Windows 2019? Yuk langsung kita ke tutorialnya. Baik, tutorial kali ini saya akan menggunakan VirtualBox. Di mana di VirtualBox ini kita akan install Windows Server 2019, kemudian kita install juga Windows 10 sebagai kliennya. Satu-satu kita install, klik New, kita akan buat satu mesin untuk servernya. Misalkan kita kasih nama Windows Server AD, Active Directory. Kemudian kita pilih untuk ISO image-nya Windows Server, seperti ini ada ya. Kalau misalkan belum ada, cari aja di order ya. Kemudian cari di mana kalian menyimpan Windows Servernya. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya ini kita klik skip saja. Kemudian kita klik next. Memorinya boleh kita tambah biar agak cepat, misal segini. Kalau memungkinkan CPU-nya bisa kita tambah 2 seperti ini. Selanjutnya kita klik next, dan tentu server memiliki harddisk yang cukup besar karena nanti akan digunakan oleh banyak user. Kita contohkan misalkan 2 tera seperti ini. Klik next, klik finish. Kemudian ini kita klik setting. Oke, untuk pembelajaran networknya kita pakai internal saja supaya tidak mengganggu yang lainnya. Oke, seperti ini. Dan berikutnya kita langsung klik OK saja. Selanjutnya kita langsung klik start. Oke, setelah diklik start kita tampilkan ya. Oh ini. Nah, ini window yang mau kita install, ini kita tutup saja, tutup. Dan kita klik My English saja. Kemudian ini kita klik next, install now. Selanjutnya kita tunggu sampai nanti ada pilihan apakah kita menggunakan Windows versi desktop atau yang lainnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan desktop experience. Jadi pilih yang 2019 standar dan kita pilih desktop experience berbasis GUI ya. Klik next. Klik accept-nya, kemudian klik next lagi dan kita pilih ini. Oke, sementara kita satu partisi dulu, klik next.
Oke, proses instalasi sudah selesai ya. Nanti tinggal nunggu semuanya selesai ya. Kita ngikuti tahap berikutnya. Ini baru apa namanya, copy paket-paket Windows-nya. Kita tunggu saja ya. Nanti akan booting sendiri dan kita akan setting. Ya diharapkan semuanya sudah terbiasa nginstal ya. Ya nginstal Windows ataupun nginstal Windows Server atau Windows 10, sehingga fokusnya nanti kita akan konfigurasi. Oke, langsung kita klik restart now. Kita tunggu. Windows-nya kembali booting ya. Kita tunggu lagi. Oke, karena kita tidak punya serial key, ini hanya untuk uji coba saja. Ini kita klik do this later, klik sini ya. Dan selanjutnya kita masukkan password. Ingat, passwordnya ini mesti gabungan antara huruf besar, huruf kecil ya, kemudian juga karakter tertentu ya, atau simbol dan angka. Ya, huruf besar, huruf kecil ya, karakter tertentu atau simbol, kemudian ditambah angka. Oke, finish dan kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah siap untuk dikonfigurasi. Oke, sebelum dikonfigurasi kita akan install, ini kita turunin dulu aja. Kita buat mesin baru. Kita akan buat klien Windows 10-nya. Kita buat di sini misalkan Windows 10 dan kita pilih yang istilahnya Windows 10 ini, contoh ya. Ya, terus kemudian kita klik skip. Ya kalau misalkan belum ada tadi seperti biasa klik order gitu ya. Ya, ini Windows 10. Skip dan kita klik next. Kemudian ini memorinya kita tambahin lebih gede lagi dan ini kita langsung klik next. Kemudian harddisknya cukup segini dan klik next lagi, finish. Kemudian kita klik setting dan pada bagian network ini kita buat sama seperti server. Kita pilih internal network. Selanjutnya kita klik OK. Kalau sudah, kita langsung klik start untuk melakukan instalasi Windows 10 sebagai klien. Langsung kita klik next dan klik install now. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik I accept, kemudian klik next, pilih custom dan satu partisi saja sini dan kemudian kita klik next. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Oke, kita klik restart now. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai untuk Windows 10-nya. Ya, seperti ini kita tunggu saja ya. Nanti akan melakukan booting beberapa kali.
Oke, kita lanjutkan masuk di sini, klik use express setting. Ini kita masukkan ya, misalkan my PC. Klik next. Kita tunggu, dan ini proses finishing dari instalasi Windows 10. Oke, instalasi Windows 10-nya sudah selesai, dan ini kita minimize, kemudian kita ke Windows Server lagi. Jadi kita masuk ke Windows Server di sini ya, pilih Windows Server. Kita akan masuk ya dengan ctrl-alt-delete. Ini masuknya di sini, klik input, keyboard, dan insert Ctrl-alt-delete karena kita menggunakan virtualbox. Oke, seperti ini, dan kita masukkan password yang tadi sudah kita buat pertama kali install Windows Server ya. Oke, jangan sampai salah. Kita tunggu sampai ready. Nah, ini adalah tampilan Windows Server, sekilas sama dengan Windows 10 ya, tapi server ada server manajernya seperti ini. Ini kita boleh klik down show again. Kemudian kita akan setting IP address-nya di sini. Oke, IP address-nya kita klik kanan ya di network, open network. Kemudian kita buat di sini change adapter option, dan klik kanan di sini, kemudian klik properties. Selanjutnya yang IP versi 4-nya kita klik properties, kemudian kita kasih IP. Misalkan IP-nya di sini 192.168.212 ya, misal ini 254. Oke, seperti ini. Kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168 ya. Kita masukkan aja 212 misalkan ke dirinya sendiri juga nggak apa-apa, 254. Jenisnya juga kita masukkan ke dirinya sendiri aja ya, 254. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK dan klik close. Ini adalah settingan di server untuk jaringannya ya. Kemudian setelah server disetting ya, berikutnya kita akan install paket untuk Active Directory. Nah, sini kita klik Add Rule and Features. Ya, di sini ya. Kita klik atau klik Manage, di sini ada Add Rule and Features, sama saja ya. Klik di sini Add Rule and Features. Kemudian kita klik Next, klik Next lagi. Ya, klik Next lagi, dan kita pilih Active Directory ini ya. Ya. Nah, tadi muncul seperti ini. Kita klik Add Features ya. Ini. Kemudian kita klik Next, dan terus kita klik Next lagi, klik Next lagi, dan klik Install. Ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Sampai selesai, nanti baru kita akan konfigurasi. Baik, ini proses instalasi paket direktorinya sudah selesai ya, Active Directory-nya. Kemudian kita close langsung. Oke, kita klik pada bagian manage. Di sini ada tanda notification ya, sini ya, klik. Kemudian di notification kita klik, kemudian kita pilih promote the server as a domain controller. Sini klik. Selanjutnya kita klik add new forest, kemudian di sini kita buat misalkan supriyadi.com ya. Dan sini kita klik next, kita tunggu. Oke, ini kita masukkan passwordnya. Seperti biasa, passwordnya itu harus
gabungan antara huruf besar, huruf kecil, simbol dan angka ya. Kita klik next ya, kemudian ini kita abaikan saja dan kita langsung klik next lagi. Kita tunggu. Oke, ini kita lihat biosnya sudah ada ya, namanya ya seperti ini. Langsung kita klik next. Lanjutkan lagi, kita klik next. Kemudian di sini juga kita langsung klik next saja. Dan ini kita tunggu. Oke, ini kita langsung klik install. Ini kita tunggu sampai selesai ya. Nanti server akan melakukan booting secara otomatis. Dia akan melakukan restart secara otomatis kalau ini sudah selesai. Ya seperti ini ya, close. Ini kita close lagi. Ya kita tunggu dia restart sendiri. Baik, proses instalasi untuk Active Directory-nya sudah selesai, dan setelah booting kita akan masuk kembali seperti biasa. Untuk masuk ke Windows Server menggunakan ctrl alt delete. Oke, kita masuk dengan, karena kita menggunakan VirtualBox, berarti input, keyboard, dan klik di sini insert ctrl alt delete. Kita masukkan passwordnya yang kita buat. Oke, langkah berikutnya kita akan membuatkan user untuk Active Directory-nya yang nanti akan kita setting di Windows 10 yang sudah kita install. Ini di Server Manager, kita klik Tools, sini ya, klik Tools. Kemudian kita pilih Active Directory User and Computer. Sini, klik di sini. Selanjutnya kita masuk ke sini. Oke, kita cek usernya. Nah, ini user ya. Ini pada bagian user. Nah, ini supriyadi.com, usernya kita buatkan. Ya, misalkan nama usernya Nawaf ya. Oke, misalkan di sini nama usernya sini, klik kanan, add user ya. Kalau misalkan ini harusnya di tempat yang kosong. New user sini ya. Jadi klik kanan ini tempat yang kosong, ya. Atau di sini ada pilih action new user, sama aja ya. Jadi yang lebih mudah di sini, klik action new user. Seperti ini. Kemudian kita kasih nama first name-nya, misalkan Nawaf, ya, itu kosong aja, Nur Rahman. Ya, ini ya full name-nya. Terus kemudian untuk user login-nya Nawaf, kita semua seperti ini.
Ya, ini udah benar seperti di .com sesuai dengan domain yang kita buat. Ya, seperti ini kira-kira. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian klik next. Dan ini kita masukkan password. Oke, passwordnya ini kita pilih yang never expire saja sini. Ya, kemudian kita kasih passwordnya. Seperti biasa, password itu harus mengandung huruf besar, huruf kecil. Kemudian tidak boleh mirip dengan nama username-nya. Dan ada karakter atau simbol. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, karakter atau simbol, kemudian ditambah angka. Klik next, finish. Oke, ini sudah aktif ya untuk usernya. Tadi namanya Nawaf. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan setting di Windows 10-nya atau di usernya. Dan ini berlaku untuk user yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan ini kan bisa multi user, ini bukan cuma satu user ya. Jadi bisa kita buat sebanyak mungkin user. Kalau Windows Server itu sesuai dengan lisensinya nanti. Kita masuk ke Windows 10, ini Windows 10-nya. Ya. Nah, IP-nya ini kan belum disetting ya. Kita kemarin setting IP di Windows Server-nya di sini. Ini Windows Server. Ini kalau kita lihat settingan IP-nya di CMD. Nah, IP-nya ya 192.168.212.254. Ya, ini nanti misalkan kita setting DNS-nya ke sini tentunya. Kita buat yang Windows 10 sekarang. Klik kanan di sini di networknya. Kemudian kita setting manual. Ya, boleh langsung di sini. Ya, terus change adapter. Klik kanan di sini. Properties. IP versi 4. Kemudian klik properties. Nah, ini kita setting manual. Nah, tentu kalau nanti ya diotomatiskan. Misalkan nanti servernya kita buat DHCP server, ya otomatis gitu ya. Dan server dan sebagainya. Jadi nggak kita manual kayak gini. Kalau satu user mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau banyak user, nah, itu yang masalah. Makanya nanti server itu bukan hanya server seaktif directory. Karena sebelumnya sudah pernah dibuatkan tutorial ya. Sebelum video ini dua video ini kan sudah dibuatkan tutorialnya. Ya, cara membuat DHCP server di Windows dan sebagainya. Oke, kita masukkan 212, misalkan yang ini IP-nya .2. Nah, DNS-nya kita masukkan ke sana 192.168.212 tadi 254 ya untuk IP di sini di Windows Server ya 254 kan. Gateway-nya kita masukkan, ini berlaku kalau misalkan Windows Server juga sebagai router. Kalau misalkan enggak ya bisa titik-titik 1 dan sebagainya ya, disesuaikan nanti. Oke, ini DNS-nya harus mengarah ke sini ya. Klik OK, klik close, ya, yes, kemudian klik OK, ini tutup semua ya. Dan kita coba masuk ya ke settingan sini. Ini kalau misalkan nggak bisa ngeping, berarti firewall di servernya sudah mati. CMD. Ini kita coba ping dulu aja 192.168. 212.254. Oke, bisa ya. Nah, ini karena sudah connect, berarti kita langsung masuk ke settingan pengaturan user. Caranya klik kanan di sini. Ya. Nanti kita pilih sistem ini ya. Jadi klik kanan di sini di startnya, kemudian kita pilih sistem. Nah, pada pilihan sistem ini kita pilih yang advanced sini ya. Advanced, terus kemudian kita pilih ke computer name. Nah, di computer name ini kita pilih yang join intinya. Join domain. Ya, di sini. Network ID-nya atau misalkan ya kita pilihnya yang
change. Nah, ini otomatis. Kalau ini kan nanti ada widgetnya. Nah, kita pilih yang langsung saja di change karena kita udah tahu kan ya. Domainnya. Ini nama komputernya kita kasih nama, misalkan komputer Nawaf gitu. Domainnya tadi sudah dibuat supriyadi.com. Ya, dari mana kita tahunya? Dari server yang tadi kita buat. Nah, pastikan namanya benar ya, seperti ini kan, supriyadi.com, gitu kan ya. Nah, terus tadi usernya namanya Nawaf. Gitu. Nah ini ya, Nawaf kan. Kita masukkan ini Nawaf, komputer name-nya ini supriyadi.com dan klik OK. Kita tunggu. Nah ini kita masukkan passwordnya, ya password dan username-nya. Username tadi Nawaf. Passwordnya tadi yang kita buat, jangan lupa ya. Oke. Nah, welcome to supriyadi.com. Nanti sudah selesai. Oke, kita restart dulu. Ya, ini kita restart now. Nah, tunggu Windows 10-nya sedang melakukan restart. Ya. Jadi, kalau kita aktifkan Active Directory user Windows 10 ataupun yang lainnya, kalau connect ke Active Directory, kita pakai gadget manapun, pakai laptop manapun, pakai PC manapun, maka data akan berada di server. Artinya kita bisa akses data tanpa harus copy paste gitu. Nah, ini tampilan ya window yang sudah terkoneksi ke domain. Jadi dia minta login. Yang sebelumnya kalau login kan sekarang jadi minta login. Nah, seperti ini ya. Ini minta login. Ya, loginnya ke yang yang tadi, yang Nawaf tadi. Ya. Ini coba kita masukkan ya. Passwordnya. Oh, bukan user PC maksudnya. Berarti order user. Ini order user nih. Ini tadi kan my PC, harusnya ke order user tadi. Ya, Nawaf gitu. Nah, baru kita masukkan passwordnya. Nah, dan Nawaf Nur Rahman, ya kan? Jadi tadi kita buat namanya Nawaf Nur Rahman, di sini usernya, ya kan? Ya, kemudian di sini ada ini Nawaf, ya. Tuh. Tadi passwordnya sudah kita setting juga. Dan sekarang dia berada di Windows 10. Nah, ini kita tunggu. Ini profilnya semuanya ada di sini. Sekilas nggak ada perbedaan, tapi kalau kita coba buat satu file saja misalkan di sini, di dokumen gitu ya, atau di mana gitu ya, dia nanti akan otomatis terkoneksi ke server. Ya, kalau kita misalkan coba buat satu folder namanya, coba. Nah, ini kan ada di Windows 10 ya, termasuk kita buat file dan sebagainya. Nah, harapannya file yang ada di sini itu otomatis tersimpan di server. Jadi kalau kita buka server, ya, mestinya ada di sini ya. Kalau kita lihat kumpulan usernya ada nggak? User. Oh, bukan di sini, di user directory-nya maksudnya. Ya, user directory-nya mestinya ada di sini. Ya. Nah, ini namanya Active Directory, ya. Active Directory. Jadi kalau kita logout, dia nanti akan ada user ya khusus Active Directory-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat satu drive yang nanti akan kita share dan menjadi drive khusus di user Nawaf ini. Jadi yang tadinya kalau kita buka, ini kan drive-nya cuma ada satu ya, C. Adapun yang ini kan CD ya, instalannya tadi.
Ya, kita akan buat satu drive khusus sehingga nanti penyimpanannya kita taruh di sini dan nanti akan dilarikan otomatis ke ke server. Oke. Nah, dari sini kita balik ke server dulu. Sini kita coba buat satu directory. Nah, di sini misalkan di dokumen ya, karena ini cuma satu drive ya. Oke lah, kita buat satu dokumen misalkan sini. Atau di mana ya? Di C bisa nggak ya? Kita coba satu dokumen. Misalkan ini user lagi ya, dokumen user. Kita buat lagi di dalamnya, klik kanan, new folder lagi, kita buat misalkan ini Nawab. Nah, ini kita coba share ya, klik kanan, properties. Kita pilih sharing dan sini pilih share ya, share. Nah, ini share-nya kita pilih yang user tadi, find people, kemudian kita pilih advance dan kita find, kemudian kita pilih yang kita buat Nawaf tadi ya kan. Nah, ini ya Nawaf. Ini kita ketemu. Oke, kalau sudah ketemu klik OK dan ini coba kita klik advance. Nah, ini udah ya, spready.com tadi kan sudah ya. Oke, sudah ya, Nawab ya, tinggal diklik OK. Nah, Nawab itu apakah cuma baca doang ataukah dia juga bisa nulis? Oke, kita pilih yang misalkan read write. Nah, jadi folder ini yang tadi kita buat hanya bisa diakses oleh Nawaf Nur Rahman saja, yang lain nggak bisa akses ya. Oke, kita klik share. Oke, sudah ya, klik OK. Dan selanjutnya ini kita coba masuk ke, ini kita tutup aja ya, masuk ke Windows 10-nya, ini Windows 10 ya. Ya, kita tadi coba masuk di CMD ya. Tadi kan net BIOS-nya Supriyanti ya, bisa nggak? Supriyadi.com. Nah, ini Supriyadi.com. Berarti ini bisa kita akses Supriyadi.com sini di Explorer-nya. Caranya kita buat sini ya, pakai backslash ya, ini garis miringnya terbalik. Coba Supriyadi.com. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba masukkan yang folder yang tadi kita sharing. Ini ya, di supriyadi.com, ini namanya Nawaf. Kita akan masukkan sebagai drive khusus. Caranya klik kanan di sini. Di foldernya tadi, di kanan. Kemudian klik map network drive. Dan kita kasih misalkan drive-nya Z, boleh nggak apa-apa. Ini ya. Klik finish. Oke, ini sudah jadi drive tersendiri, namanya drive Z di sini. Ya, jadi ada folder sendiri. Nah, nanti dokumen ini bisa kita masukkan sana. Misalkan nih kita buat folder sini, new folder. Ya, ini kita geser dulu kameranya. Set. Oke, nah kita buat folder, misalkan di sini klik kanan, new folder dokumen. Ya, misalkan kita buat folder lagi, new download. Kita buat folder misalkan picture, new picture. Kita buat folder lagi misalkan new musik. Sini musik. Ya, video satu lagi. Nah, yang ada di sini kita pindah nih. Ya, misalkan ini caranya, klik kanan di sini di dokumennya, klik properties, kemudian klik location dan ini kita klik move. Nah, kita pilih yang tadi kita sharing sini. Kita pilih dokumen. Oke, dan klik oke. Yes. Nah, selesai. Kemudian yang download juga ke kanan, properties, location, kemudian kita klik move. Dan kita masukkan juga ke sini download. Oke. Yes. Nah,
Sama yang picture juga, location, move, kemudian kita pilih picture. Oke, yes. Musik juga demikian, location, musik, yes. Satu lagi video juga kita masukkan sini, properties, location, move, dan kita pilih sini videos. Oke. Nah, dengan seperti ini, ketika kita nyimpan apapun di komputer kita sini, ya sebagai contoh, saya akan buat satu file ya. Ya, ini satu file. Kita buat misalkan pakai Notepad ya. Notepad ya, atau nanti ngetik Word atau Excel gitu kan. Ini coba ini dokumen saya. Ya, kita simpan misalkan file save as. Dan kita simpan di dokumen sini. Ya, ini kita masuk misalkan namanya ini file saya. Ya. Nah, contoh aja ini mah. Ya, kita save. Ini kan filenya disimpan di sini ya. Ada di komponen, ini kan Nawab, ini kan file saya bisa dibuka. Nah, ini otomatis juga ada di server gitu. Ya. Jadi kalau ini kita minimize, kita coba lihat aja di server. Ya. Ini kan tadi Windows 10-nya nih, ini dia bagi dua nih. Nah, kita sekarang buka Windows Server. Ini kan Windows Servernya. Windows Server. Jadi ini tadi kan kita buat dokumen user sini kan. Nah, di folder Nawab, ya ini kan di dokumen. Nah, ini ada tuh, ya. Jadi kita nyimpannya di sini, tapi dia otomatis ada ke sini, gitu. Nah, dengan seperti ini kita sudah membuat apa namanya? File server. Ya. Jadi bisa dipahami ya, dari praktek tadi kita bisa membuat Active Directory yang fungsinya membuat user yang kemudian nanti bisa dikelola di server. Jadi user Windows 10 atau user-user yang lainnya itu dikelola satu pusat ya, di pusat yaitu Windows Server. Demikian juga kita membuat file server. Artinya ketika user membuat file atau input file atau buat apa namanya ngedit file, otomatis hasilnya otomatis terkirim juga sini dokumen Nawab ya, di sini ada dokumen contoh. Dan tadi kita kan buatnya di sini dokumen tuh, ya kan? Ya, kita buat file apapun di sini, atau kita buat folder ya punyaku misalkan, ya otomatis di sini juga ada tuh punyaku, ya kan? Kita buat file lagi, oke, sini pun ada otomatis oke, ya kan? Jadi apa yang ditulis di user itu sama dengan yang ada di server. Dengan seperti ini aman. Ya, komputernya rusak, maka otomatis file tetap ada di server. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan file server. Ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat praktikum kali ini, dan jangan lupa diklik like-nya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tuangkan komentar di bawah ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ya kita diskusi aja ya di di komentar. Ya, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.